Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Lauren, yang sedang mengumpulkan sumbangan bersama temannya. Lauren berusia 14 tahun dan tinggal di Prancis pada pertengahan tahun 1950-an. Pada saat itu Prancis sedang berperang dengan Indochina. Lauren dan temannya sedang mengumpulkan sumbangan untuk para tentara Prancis. Lauren merupakan siswa yang cukup pintar di kelasnya, dan ia sangat menyukai musik koplo pantura. Lauren dan temannya kemudian pergi ke toko musik, lalu ia mencuri sebuah kaset. Sementara temannya sedang meminta sumbangan dari pemilik toko. Di rumah terlihat keluarganya sedang berkumpul, terlihat ada ayah, ibu, dan kedua kakaknya. Ayahnya yang bernama Charles adalah seorang dokter yang sangat sibuk dan sering mengabaikan anak-anaknya. Berbeda dengan ayahnya, sang ibu yang bernama Clara sangat perhatian kepada ketiga putranya. Sebagai anak bungsu, Lauren sangat patuh kepada kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Di malam hari, Lauren didatangi oleh kedua kakaknya. Mereka mulai bercanda sambil menggoda Lauren dan kemudian Lauren dipaksa untuk melepas bajunya. Kemudian mereka mulai membanding-bandingkan ukuran rudal mereka. Keesokan harinya ketika Lauren pulang sekolah, tak sengaja ia melihat ibunya bersama pria lain di dalam mobil. Mengetahui jika ibunya selingkuh, Lauren pun pergi menemui ayahnya untuk memberitahu hal tersebut. Charles yang sedang sibuk pun mengusir Lauren tanpa mau mendengar hal yang akan dikatakan oleh anaknya. Lauren kemudian pulang ke rumah dan ia meluapkan kemarahannya dengan merobek-robek pakaian ibunya. Saat makan Lauren terlihat masih kesal dan tidak memperdulikan ibunya yang sedang berbicara kepadanya. Keesokan harinya kedua orang tua Lauren pergi keluar kota untuk beberapa hari. Kedua kakaknya pun menggunakan kesempatan itu untuk mengadakan pesta di rumah mereka. Kemudian seorang gadis menghampiri Lauren dan duduk di sampingnya untuk menggoda Lauren. Gadis itu pun mencoba menyosor Lauren. Namun Lauren sendiri belum berpengalaman. Gadis itu lalu mengajari Lauren cara beradu jigong yang baik dan benar. Namun Lauren merasa aneh saat bibir mereka bersentuhan. Di sekolah, seperti biasa Lauren mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya, dan ketika pulang ke rumah, kedua kakaknya mengajak Lauren untuk pergi ke tempat jabloi. Mereka menginginkan Lauren mencoba apem hitam di sana untuk yang pertama kalinya. Akhirnya, Lauren dan kedua kakaknya pun pergi ke sana. Kedua kakaknya lalu memesan cewek open BO untuk Lauren. Wanita itu kemudian mengajak Lauren untuk langsung mencicipi apem hitam miliknya. Ketika Lauren lagi asik adu gabrut, kedua kakaknya tiba-tiba datang menjahili Lauren dan langsung menghentikan Lauren yang padahal dikit lagi mau keluar, sehingga hal itu membuat Lauren marah. Di suatu ketika, Lauren bersiap-siap untuk ikut kegiatan kemah bersama teman sekolahnya. Di perkemahan Lauren mendadak sakit dan tak bisa melanjutkan kegiatan itu. Setelah diperiksa oleh dokter, Lauren diharuskan untuk beristirahat selama beberapa hari. Saat ibunya sedang menemaninya, tiba-tiba ibunya harus segera pergi. Dari jendela Lauren melihat ibunya pergi bersama selingkuhannya, namun kali ini ia tak memberitahu siapapun tentang hal itu. Karena sakitnya semakin parah, gurunya rela mengajari Lauren di rumah. Ketika ibunya datang, gurunya memberitahu bahwa meskipun Lauren sakit, ia tetap menunjukkan kemajuan dalam bidang studinya dan hal itu membuat Clara ibu Lauren sangat senang. Di sini Pak Guru berkata, jika Lauren sekarang sudah tumbuh dewasa, dan Clara harus berhenti memperlakukannya sebagai anak-anak. Lauren yang sakitnya tak kunjung membaik. Ia pun dibawa ke rumah terapi untuk melakukan terapi dan harus dirawat inap. Sang ibu pun berencana menginap untuk menjaga putranya, sementara sang ayah harus pulang karena akan segera bekerja. Di malam harinya, Lauren dan ibunya berbincang bersama pasien lainnya, dan mulai membiasakan diri di tempat itu. Pada hari berikutnya, saat terapi perawatan, Lauren bertemu seorang gadis bernama Helen. Setelah perawatan selesai, mereka berjalan ke taman dan saling berbincang-bincang. Kemudian Lauren mengajak Helen ke kamarnya. Di sini ia ingin Helen mendengarkan musik koplo kesukaannya. Tak lama kemudian, Lauren mencoba merayu Helen dan mengajaknya bermain dokter-dokteran. Helen yang merasa risih pun berkata, kalau mereka masih terlalu kecil untuk bermain dokter-dokteran versi XXX. Kemudian Helen pun pergi meninggalkan Lauren. Ibunya yang pulang sehabis olahraga, langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun tiba-tiba Lauren mencoba mengintip ibunya. Dan setelah selesai mandi, ibunya yang menyadari kalau Lauren telah mengintipnya.
Ia pun langsung menampar Lauren. Kemudian Clara menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh putranya. Lalu Clara juga memberitahu bahwa ia harus pergi untuk beberapa hari. Keesokan harinya, Lauren, Helen, dan beberapa temannya akan pergi dengan mobil. Namun karena mobil mereka terlalu sempit, Lauren memutuskan untuk tidak jadi pergi. Saat kembali ke kamar, Lauren mendengar suara laki-laki dari kamar ibunya. Ia menyadari kalau ibunya sedang bersama selingkuhannya. Ia pun memilih untuk diam dan sambil mendengarkan musik koplo kesukaannya. Clara yang melihat putranya, mengira kalau Lauren telah tertidur. Clara kemudian memberitahu selingkuhannya untuk bersiap-siap pergi. Lauren diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Kemudian Clara meletakkan surat di meja sebelum ia pergi. Lauren pun membaca surat dari ibunya yang berisi kalau ibunya akan pergi ke suatu tempat selama 2 hari untuk bekerja. Suatu hari Lauren menghadiri pesta, di mana Helen sedang berdansa dengan seorang gadis bernama Daphne. Saat melihat mereka, teman Lauren mengatakan bahwa gadis-gadis di sini ternyata lesbian. Dan mencoba menggoda mereka, adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun tiba-tiba Lauren langsung menggantikan Daphne untuk berdansa dengan Helen. Lauren mulai bertanya, apakah Helen benar-benar lesbian? Tak suka dengan pertanyaan itu, Helen mendorong Lauren. Ia meminta Lauren untuk tidak menuduhnya seperti itu. Di sini Lauren justru memberitahu orang tua Helen kalau putrinya adalah lesbian. Lalu Lauren pun kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, ibunya telah pulang. Ternyata Clara pulang lebih awal dan tidak jadi pergi selama 2 hari. Clara hanya diam, dan ia terlihat sedih. Lauren lalu menanyakan keadaan ibunya. Dan ternyata, Clara telah putus dengan selingkuhannya. Lauren kemudian mencoba menghibur ibunya. Dan ia mengatakan bahwa ibunya akan mendapatkan pacar yang lebih baik. Clara mengatakan bahwa mereka tidak boleh membicarakan hal tersebut. Di sini Lauren berkata bahwa selain menjadi ibu, Clara juga adalah sahabatnya dan mereka tidak perlu menyimpan rahasia satu sama lain. Akhirnya mereka mengobrol dengan terbuka satu sama lain, sambil menikmati kebersamaan mereka. Suatu hari di rumah terapi sedang merayakan Hari Bastille. Bastille adalah hari kemerdekaan Prancis yang dirayakan pada tanggal 14 Juli setiap tahunnya. Di sini Clara yang terlalu banyak minum yang membuatnya mabuk dan harus dibawa ke kamar oleh Lauren sebelum pesta itu berakhir. Setelah sampai, Clara meminta putranya untuk melepaskan busananya. Lauren lalu menanggalkan pakaian ibunya. Di saat itu ia tidak bisa menahan hasratnya ketika melihat apem warna pink milik ibunya. Clara yang mabuk, membiarkan putranya untuk menikmati apem kebanggaannya. Dan di pagi harinya, mereka menyadari telah melakukan kesalahan fatal. Clara meminta Lauren untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Clara juga meminta agar tidak mengulanginya lagi. Karena sudah merasakan enaknya apem tembem, Lauren kemudian mendatangi kamar Helen untuk memintanya bermain dokter-dokteran versi XXX. Namun Helen yang masih marah pun langsung menolaknya. Karena ditolak, Lauren mencoba mendatangi kamar Daphne. Dan di sana ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Saat ibu Daphne mengetuk pintu, Lauren bergegas pergi dari pintu lain. Ketika kembali ke kamarnya, Lauren melihat ayah dan kedua kakaknya datang menjenguknya. Lauren takut dan berpikir kalau ibunya telah memberitahu kelakuan mereka. Terlihat ayah dan kedua kakaknya sedang bahagia. Bahkan mereka tertawa melihat Lauren yang membawa sepatunya. Ternyata Clara tidak memberitahu siapapun, dan hal itu membuat Lauren merasa lega. Lalu film pun selesai.